teman-teman terpikirkan bahwa cairan infus yang terlihat sangat sederhana merupakan suatu sediaan farmasi dengan proses dan standar yang sangat ketat? Video kali ini kita akan membahas mengenai injeksi volume besar, mulai dari konsep umumnya, komposisi penyusunnya, serta contoh formulasi dan cara pembuatannya. Injeksi volume besar atau large volume parenteral atau disingkat dengan LVP merupakan sediaan steril dengan volume lebih dari 100 ml dan diberikan secara intravena. Nah, karena dia bersifat steril dan langsung masuk ke dalam pembuluh darah, maka syaratnya itu tidak boleh mengandung partikel, tidak boleh mengandung mikroorganisme ataupun kesalahan dalam komposisi. Oleh sebab itu, injeksi volume besar memiliki standar formulasi dan proses pembuatan yang sangat ketat dibandingkan dengan sediaan non-parenteral. Secara umum, injeksi volume besar tersusun atas beberapa komponen utama, yaitu yang pertama pelarut, biasanya menggunakan aqua pro injection atau water pro injection sebagai media utama. Yang kedua, zat terlarut, biasanya berupa elektrolit seperti natrium, kalsium, kalium, ataupun zat aktif lainnya sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian yang ketiga ada agen penyangga atau buffer yang berfungsi menjaga pH larutan agar mendekati pH fisiologis darah. Kemudian yang keempat, bahan tambahan tertentu misalnya absorben yang digunakan untuk meningkatkan kejernihan dari larutan itu tersebut. Hal terpenting yang perlu teman-teman ketahui bahwa injeksi volume besar tidak menggunakan pengawet karena volumenya besar dan langsung masuk ke dalam sistem sirkulasi sistemik. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh formulasi larutan elektrolit. Di sini teman-teman bisa lihat ada formulasi per 100 ml ada natrium klorida NaCl 0,6%, kalium klorida atau KCl 0,03%, ada kalsium klorida CaCl2 0,02%, natrium laktat 0,3%, aqua pro injection at 100 ml dan karbo absorben secukupnya. Nah, formulasi ini dirancang untuk menghasilkan elektrolit yang mendekati kondisi fisiologis tubuh. Natrium klorida berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara cairan di dalam tubuh dan juga tekanan osmotik. Kalsium dan kalium dia digunakan untuk mendukung fungsi dari neuromuskular dan kardiovaskular. Natrium laktat digunakan sebagai buffer, yaitu untuk menjaga keseimbangan antara asam dan basa dalam darah. Sementara karboabsorben dia sebagai bahan tambahan untuk mengikat pengotor agar larutan menjadi jernih sebelum proses penyaringan. Berdasarkan formulasi tersebut, proses pembuatan injeksi volume besar dapat dipahami melalui tahapan utama. Tahap pertama yaitu persiapan yang terdiri dari sterilisasi lingkungan kerja dan peralatan serta penimbangan bahan-bahan sesuai dengan formulasi. Tahap kedua yaitu pelarutan, di mana zat-zat elektrolit dilarutkan secara bertahap dalam aqua pro injection atau water pro injection sehingga diperoleh larutan yang homogen. Tahap ketiga yaitu ditambahkan karbon absorben ke dalam larutan zat-zat elektrolit tadi yang sudah homogen, kemudian diaduk hingga merata, kemudian didiamkan selama 30 menit. Tahap keempat yaitu penyaringan, yaitu isian kertas saring sehingga menghasilkan larutan yang jernih dan bebas dari partikel maupun pengotor. Terakhir adalah pengemasan dan sterilisasi akhir. Ini memastikan bahwa sediaan memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan juga sterilitas. Dari penjelasan dan juga contoh formulasi yang sudah dijelaskan, dapat kita simpulkan bahwa injeksi volume besar bukan merupakan sediaan infus biasa, melainkan sediaan farmasi yang dirancang berdasarkan pertimbangan ilmiah yang sangat matang, baik dari sisi komposisi maupun proses pembuatannya. Pemahaman ini menjadi dasar penting bagi mahasiswa farmasi ataupun tenaga kefarmasian dalam mempelajari atau menangani sediaan parenteral. Nah, untuk kamu yang sudah tonton video ini sampai akhir, jangan lupa share ke teman-temanmu agar lebih banyak lagi yang teredukasi.